Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 35 kisah para ulama saat menjalani sakaratul maut. Penting bagi kita karena kita juga akan menuju ke sana. 99 tanya jawab seputar sholat lengkap 4 mazhab dari takbiratul ihram sampai salam. 37 masalah populer dari mulai masalah kunut subuh, masalah tahlilan, masalah yasin, masalah yang selalu banyak ditanyakan kepada kita. Kemudian dalam masalah umroh, kita mudah-mudahan bisa berangkat umroh, 66 tanya jawab umroh. Kemudian sehari-hari kita ada zikir pagi, zikir petang, 40 hadis tentang masalah zikir. Bisa dihubungi toko Amanah, nomor handphone 0821 889 2996, 0821 8899 2996. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 35 kisah para ulama saat menjalani sakaratul maut. Penting bagi kita karena kita juga akan menuju ke sana. 99 tanya jawab seputar sholat lengkap 4 mazhab dari takbiratul ihram sampai salam. 37 masalah populer dari mulai masalah kunut subuh, masalah tahlilan, masalah yasin, masalah yang selalu banyak ditanyakan kepada kita. Kemudian dalam masalah umroh, kita mudah-mudahan bisa berangkat umroh, 66 tanya jawab umroh. Kemudian sehari-hari kita ada zikir pagi, zikir petang, 40 hadis tentang masalah zikir. Bisa dihubungi toko Amanah, nomor handphone 0821 889 2996, 0821 8899 2996. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 35 kisah para ulama saat menjalani sakaratul maut. Penting bagi kita karena kita juga akan menuju ke sana. 99 tanya jawab seputar sholat lengkap 4 mazhab dari takbiratul ihram sampai salam. 37 masalah populer dari mulai masalah kunut subuh, masalah tahlilan, masalah yasin, masalah yang selalu banyak ditanyakan kepada kita. Kemudian dalam masalah umroh, kita mudah-mudahan bisa berangkat umroh, 66 tanya jawab umroh. Kemudian sehari-hari kita ada zikir pagi, zikir petang, 40 hadis tentang masalah zikir. Bisa dihubungi toko Amanah, nomor handphone 0821 889 2996, 0821 8899 2996. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 35 kisah para ulama saat menjalani sakaratul maut. Penting bagi kita karena kita juga akan menuju ke sana. 99 tanya jawab seputar sholat lengkap 4 mazhab dari takbiratul ihram sampai salam. 37 masalah populer dari mulai masalah kunut subuh, masalah tahlilan, masalah yasin, masalah yang selalu banyak ditanyakan kepada kita. Kemudian dalam masalah umroh, kita mudah-mudahan bisa berangkat umroh, 66 tanya jawab umroh. Kemudian sehari-hari kita ada zikir pagi, zikir petang, 40 hadis tentang masalah zikir. Bisa dihubungi toko Amanah, nomor handphone 0821 889 2996, 0821 8899 2996. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 35 kisah para ulama saat menjalani sakaratul maut. Penting bagi kita karena kita juga akan menuju ke sana. 99 tanya jawab seputar sholat lengkap 4 mazhab dari takbiratul ihram sampai salam. 37 masalah populer dari mulai masalah kunut subuh, masalah tahlilan, masalah yasin, masalah yang selalu banyak ditanyakan kepada kita. Kemudian dalam masalah umroh, kita mudah-mudahan bisa berangkat umroh, 66 tanya jawab umroh. Kemudian sehari-hari kita ada zikir pagi, zikir petang, 40 hadis tentang masalah zikir. Bisa dihubungi toko Amanah, nomor handphone 0821 889 2996, 0821 8899 2996.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 35 kisah para ulama saat menjalani sakaratul maut. Penting bagi kita karena kita juga akan menuju ke sana. 99 tanya jawab seputar sholat lengkap 4 mazhab dari takbiratul ihram sampai salam. 37 masalah populer dari mulai masalah kunut subuh, masalah tahlilan, masalah yasin, masalah yang selalu banyak ditanyakan kepada kita. Kemudian dalam masalah umroh, kita mudah-mudahan bisa berangkat umroh, 66 tanya jawab umroh. Kemudian sehari-hari kita ada zikir pagi, zikir petang, 40 hadis tentang masalah zikir. Bisa dihubungi toko Amanah, nomor handphone 0821 889 2996, 0821 8899 2996. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah dimanapun berada, kita lanjutkan kajian hadis yang kedua dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. 40 hadis yang disusun oleh Imam An-Nawawi. Kita baca syarahnya berjudul Al-Fathul Mubin Bisyarhil Arba'in yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Sampai pada kalimat qala al-musannifu rahimahullah. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, "Wa in kanat ziyadatu ishraqihi ghayra ziyadati quwwatihi fal khilafu thabitun." Wa in kanat ziyadatu ishraqihi ghayra ziyadati quwwatihi fal khilafu thabitun. Yang bertambah itu cahayanya, bukan kekuatannya. Jelas perbedaan antara keduanya. Apa maksudnya? Pembahasannya tentang iman. Apakah iman ini bisa bertambah, bisa berkurang, bisa menguat, bisa melemah? Maka terbagi kepada dua kelompok. Yang pertama, mazhab Asy'ari. Menurut mazhab Imam Asy'ari, iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Bisa nambah, bisa kurang. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, Hanafi, iman itu nggak nambah, nggak kurang, stabil aja. Tapi yang dimaksud bertambah dan berkurang itu adalah zatnya. Zat. Sedangkan menurut pendapat Abu Hanifah, zatnya tidak bertambah, tidak berkurang. Lalu yang bertambah dan berkurang itu apa? Cahayanya. Al-khilafu sabitun, perbedaannya jelas. Asy'ari dengan Abu Hanifah sama-sama mengatakan bisa bertambah, bisa berkurang. Di mana letaknya? Zatnya bisa bertambah, bisa berkurang. Bisa menguat, bisa melemah. Kalau Abu Hanifah, zatnya katanya nggak bisa bertambah, nggak bisa berkurang. Yang bertambah dan berkurang itu apa? Cahayanya atau kekuatannya. Itu maksud kalimat ini. Fal khilafu sabitun, perbedaannya jelas. La yuqalu, tidak dapat dikatakan taqarrara annal imana la yatahaqqaqu bidunil qat'i wa adamit taraddud. Tidak bisa dikatakan. Kalau ada orang mengatakan nggak bisa, apa misalnya statementnya? Sudah ditetapkan bahwa iman tidak akan mungkin terwujud kalau tidak pasti dan tidak ada bimbang. Kalau ada orang ngomong gitu, nggak bisa diterima. Wa qalu, pokoknya iman itu mesti bidunil qat'i, tidak akan terwujud kalau tidak qat'i, absolut. Wa adamit taraddud,
Kalau orang masih bimbang-bimbang berarti nggak beriman, kata dia. Nggak bisa. Ini sedang menguatkan pendapat mazhab Asy'ari bahwa iman itu bisa kuat, bisa lemah. Ada kalanya ketika dia sedang senang kuat, tapi pas lagi susah, pas lagi kena corona, krisis ekonomi, krisis politik, lemah. Jadi nggak bisa kalau ada orang mengatakan yang bimbang-bimbang nggak beriman, nggak bisa. Imannya ada, cuman kadang kuat, kadang lemah. Lalu bagaimana dengan firman Allah dalam cerita Nabi Ibrahim alaihissalam? Walakin liyatma'inna qalbi. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan makhluk. Kata Allah, awalam tu'min? Apakah kau enggak percaya sama aku? Kata Nabi Ibrahim, aku percaya ya Allah, cuman untuk menenangkan hatiku. Apakah saat itu bisa berani kita nuduh Nabi Ibrahim enggak beriman? Nabi Ibrahim enggak beriman karena imannya waktu itu masih lemah. Kalau lemah berarti belum beriman. Oh, enggak berani kita. Yaqtadi adamal itmi'nan qabla dhalik fala qata' li'anna naqul laisa al-muradu zahirahu bal huwa muawwalun bi umurin. Jadi Nabi Ibrahim saat itu beriman karena mustahil Nabi enggak beriman. Lalu apa makna menguatkan hatiku? Imannya ada di dalam, tapi ayat ini tidak bisa dipahami secara lahiriah, tidak bisa dipahami secara tekstual. Mesti muawwalun bi umur, mesti ditakwilkan. Apa arti takwil? Sarful lafzi min ma'nan ila ma'nan akhar. Mengalihkan satu makna ke makna lain. Mengalihkan dari makna hakiki ke makna majazi. Ahsanuha maqalahul Izzu bin Abdussalam. Takwil yang paling mantap, yang paling bagus, yang paling cantik adalah yang disampaikan oleh Imam Al-Izz bin Abdussalam. Apa kata beliau? Annahu qati'un bil ihya an dalilihi. Nabi Ibrahim itu percaya bahwa Allah Ta'ala bisa menghidupkan makhluk, menghidupkan burung itu. Percaya dia. Terus kalau memang dia percaya, kenapa dia minta bukti? Lakinnahu istaqa, tapi dia rindu ila musyahadati kaifiyati hadzal amr al-ajib. Hanya saja hatinya rindu ingin melihat. Bukan dia enggak percaya, dia percaya. Alladzi huwa jazimun bisubutihi. Dia percaya dengan keyakinan yang penuh, full, bahwa Allah itu maha kuasa menghidupkan makhluk. Kalau memang dia percaya, kenapa dia minta bukti? Arini kaifa tuhil mauta. Tunjukkan padaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Fa innaha la taskunu wa la tatma'innu illa in syahadat. Dia tidak akan tenang, tidak akan mutmainnah kalau tidak melihatnya. Fahuwa kaman alima bibustan. Sama seperti orang yang tahu di sana ada kebun. Di sana ada kebun yang cantik, dia percaya. Yakin dan percaya bahwa di sana ada kebun yang cantik. Lalu kemudian ketika dia bertanya, Ustaz Somad, di sana ada kebun cantik lah Pak Ustaz. Saya percaya, karena mustahil engkau bohong. Terus ketika saya tanya, bisa nggak kamu bawa saya ke kebun itu? Saya minta tunjukkan kebun itu bukan berarti saya nuduh bohong, tapi karena saya ingin rindu melihat gimana sih bentuk kebun yang cantik itu. Itu takwil Imam Izz bin Abdussalam. Kaman alima bi bustanin, dia tahu ada kebun fi ghayatin nudrah, sangat indah, wal khadrah, hijau. Fanaza'athu nafsuhu fi musyahadatihi. Dirinya sangat ingin melihat. Fa innaha la taskunu wa la tatma'innu illa in syahadathu. Dia tidak akan tenang sebelum menyaksikan dengan mata kepalanya. Tapi bukan berarti dia enggak percaya, dia cuma rindu ingin melihat aja. Fa talaba bidzalika sukuna qalbihi 'anil munaza'ati ila ru'yati tilkal kaifiyatil matlub ru'yataha. Maka untuk menenangkan hatinya itu, dia minta bagaimana cara Allah menghidupkan makhluk. Au annahu talabal ilmal badihi ba'dal ilmil istidlali. Atau yang dimaksud itu ayat itu adalah dia ingin ilmu yang langsung tanpa ilmu mikir. Allah bisa menghidupkan makhluk. Itu namanya ilmu istidlali, ilmu mikir. Tapi ada ilmu yang enggak mikir. Ada buah besarnya sebesar genggaman, warnanya berwarna ungu, warna terung. Kalau dibuka berbiji-biji di dalam dan manisnya luar biasa, namanya tin. Itu ilmu istidlali namanya, mikir besarnya, rasanya, warnanya.
Tapi ada namanya ilmu badihi. Ilmu badihi itu apa? Ini buah tin. Itu ilmu badihi namanya. Bagaimana Allah menciptakan, menghidupkan makhluk yang sudah mati? Mikir, ilmu istidlali, ilmu mencari dalil. Tapi ada namanya ilmu badihi. Innama amruhu iza arada shay'an ayaqula lahu kun fayakun. Langsung hidup. Itu ilmu badihi namanya. Tanpa proses, ngelihat langsung. Jadi sebetulnya Nabi Ibrahim percaya, hanya saja dia rindu ingin melihat. Takwil yang kedua, Nabi Ibrahim percaya, hanya saja dia ingin pindah dari ilmu istidlali kepada ilmu badi. Selesai satu masalah. Susah saya memahaminya Pak Ustadz. Asalnya tuh masalah yang kedua. Loh, kok tiba-tiba masalah kedua nih? Masalah pertamanya apa? Masalah iman bisa bertambah atau berkurang. Ustadz condong kemana? Saya condong ke Imam Asy'ari. Tapi saya nggak menyalahkan Imam Hanafi, karena letak perbedaannya hanya pada zatnya. Sebetulnya mazhab Imam Hanafi juga percaya iman itu bertambah berkurang. Cuman dia katakan zatnya nggak bisa nambah, nggak bisa kurang. Yang bertambah dan berkurang itu adalah cahayanya, kekuatannya. Tapi titik pertemuannya, ada titik temu bahwa iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Yang kedua, qala jam'un minal Hanafiyah. Ada sekelompok dari kalangan mazhab Hanafi. Nama imamnya Nu'man bin Sabit. Populernya Abu Hanifah atau Imam Al-Hanafi. Imam Hanafi. Pengikut mazhab Hanafi disebut dengan Al-Hanafiyah. Lalu kenapa keran air itu bahasa Arabnya Hanafiyah? Keran air itu bahasa Arabnya Hanafiyah. Jadi pertama kali keran air masuk di negeri Islam itu di Mesir. 3 mazhab tidak membolehkan wudhu pakai Hanafiyah. Wudhu mesti ambil gayung, cuci tangan, ambil ke dalam, mazhab Maliki. Cuci tangan, ambil ke dalam, mazhab Maliki. Kalau mazhab Syafi'i disiram. Adapun berwudhu dengan menggunakan keran, nggak boleh. Ada satu mazhab yang membolehkan berwudhu menggunakan keran. Mazhab apa? Mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi boleh berwudhu menggunakan keran. Maka ketika untuk menyimpulkannya, kamu tadi pakai apa? Itu yang dibolehkan mazhab Hanafi itu apa tuh? Itulah Hanafiyah. Itu asal kenapa keran air itu disebut Hanafiyah. Mazhab Hanafi itu ahlul ra'i. Jadi begitu kakunya dulu mereka memahami fikih itu. Ahlul ra'i dia pakai akal. Kan nggak penting mau disiram atau yang penting kan basah. Lalu bagaimana dengan shower? Nah, balik ke cerita. Wa qala jam'un minal Hanafiyah. Sekelompok ulama dari kalangan mazhab Hanafi berkata, al-imanu makhluk. Iman itu makhluk. Wa kalamu Abi Hanifah sharihun fih. Pendapat Imam Abu Hanifah jelas tentang ini. Wa qala akharun minhum. Sekelompok dari mazhab Hanafi mengatakan iman itu makhluk. Sekelompok dari kalangan imam mazhab Hanafi mengatakan ghairu makhluk. Wah, ini masalah yang kedua. Apakah iman itu makhluk atau ghairu makhluk? Tidak makhluk. Wa huwa muttafiqani ala anna af'alal ibadi kullaha makhluqatun lillah. Tapi mereka sama-sama sepakat bahwa perbuatan hamba itu adalah makhluk. Makan, minum, jalan, tidur itu makhluk. Tapi masalah iman itu terjadi perbedaan antara sesama mazhab Hanafi. Sekelompok mengatakan makhluk, sekelompok mengatakan tidak makhluk. Wa balagha jam'un minhum fakaffaru man qala bi khalqihi. Wah, ini lebih mengerikan. Satu kelompok sampai ekstrim. Mereka mengkafirkan siapa yang mengatakan iman itu makhluk, maka dia kafir. Lamma yalzamu alaihi min khalqi kalamihi subhanahu wa ta'ala. Li'annahu subhanahu wa ta'ala qala fa'lam annahu la ilaha illallah. Kenapa orang yang mengatakan bahwa iman itu kafir berarti dia makhluk? Man qala bi khalqihi. Siapa yang mengatakan iman itu makhluk, fakaffaru. Maka mereka mengkafirkannya. Lima yalzamu alaihi min khalqi kalamihi.
Karena kalau iman itu makhluk, berarti kalam Allah makhluk. Siapa yang mengatakan iman itu makhluk, berarti kalam Allah makhluk. Dalilnya apa? Firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Di mana letak iman di situ? La ilaha illallah itu iman. La ilaha illallah itu mana? Kalam Allah. Kalam Allah itu makhluk apa? Kalam Allah enggak makhluk. Ini dalil mereka yang mengatakan kalam Allah. Ini dalil mereka yang mengatakan bahwa iman itu bukan makhluk. Siapa yang mengatakan iman itu makhluk? Kafir. Fal mutakallimu biha qati'un bi kalamihi bima laisa bi makhluqin. Orang yang mengatakan itu, orang yang melafazkan la ilaha illallah, itulah iman, maka dapat dipastikan saat itu dia sedang mengucapkan kalam Allah, dan kalam Allah bukan makhluk. Kama anna qari'a ayatin, sebagaimana qari yang baca ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah, qari'an likalamihi ta'ala. Saat itu dia sedang membaca firman Allah, maka firman Allah bukan makhluk. Hakikatan. Tuh yang mau dibahas nih. Tarik nafas, minum suplemen. Warudda, pendapat ini ditolak. Pendapat ini ditolak. Bi anna hadza jahlun, pendapat ini jahil. Jahil itu apa Pak Ustaz? Enggak tahu. Wa ghabawah, ghaba, apa itu? Dungu. Bodoh. Idz al-imanu wifaqan. Iman itu kan at-tasdiqu bil jinan. Iman itu yakin di dalam hati, dilaksanakan dengan anggota tubuh. Itulah iman. Yakin dalam hati, kemudian dilaksanakan dengan anggota tubuh. Salat, bayar zakat, puasa, pergi haji. Itulah iman. Jadi kalau ada orang mengatakan iman itu makhluk, iya makhluk. Salat itu kan makhluk. Puasa itu kan makhluk. Jadi kalau orang mengatakan sholat, puasa itu bukan makhluk, berarti Allah. Lihat argumentasinya. Al-imanu wifaqan at-tasdiq bil jiman, au ma'al iqrar bil lisan. Iman itu adalah dinyatakan dengan lidah. Wa kullun minhuma fi'lul abdi. Baik yang gerak anggota tubuh maupun yang dilaksanakan dengan lidah, yang diutarakan, dilafazkan, diucapkan dengan lidah, kedua-duanya semuanya ini adalah perbuatan hamba, dan perbuatan hamba itu makhluk. Argumentasinya, wa huwa makhluqun lillah, makhluk ciptaan Allah. Wa aidan faqad qala al-fuqaha, fuqaha ahli fikih berkata, la yakunul maqru'ur qur'anan illa bil qasdi. Yang dibaca itu tidak menjadi Quran kecuali dengan ada niat. Dia baru Quran kalau ada orang membacanya dengan niat. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Itu kalam Allah illa bil qasdi, kalau ada niat. Wa aidan yulzimuhum anna kulla dzakirin, setiap orang yang berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, bal kullu mutakallimin, setiap orang yang ngomong, wafaqa kalamuhu ajza'an minal Qur'an qad qama bihi laisa bimakhluqin min ma'ni kalamihi. Kalau ada orang ngomong lalu kemudian omongannya itu sejalan dengan Quran. Ada orang ngomong, omongannya itu sejalan dengan Quran. Wafaqa kalamuhu, omongannya sejalan dengan Al-Quran. Qad qama bihi ma laisa bimakhluqin min ma'ani kalamihi. Contoh, ada orang ngetuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Terus dia bilang, la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Janganlah kau masuk ke rumah orang sampai kamu mengucapkan salam.
ucapannya sejalan dengan bunyi ayat Al-Quran. Qad qama bihi ma laysa bi makhluqin min ma'ni kalamihi wa dzalika mimma la yaquluhu dzu lubbin. Wa aidan al-mutalaffizu, orang yang melafazkan bisyahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, lam yaqsud bihi qira'atan. Itu yang dimaksudkannya itu bukan ayat Quran. Maka saat itu bukan kalamullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Saat mengucapkan la ilaha illallah itu, yang dimaksudnya dengan la ilaha illallah itu ayat Quran atau ikrar. Ikrar. Bal ikrarun bitasdik. Maka saat itu dia bukan sebagai ayat. Perempuan nggak boleh baca ayat saat haid. Maaf, tak boleh baca ayat. Tiba-tiba pas naik motor, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalib. Kok ente baca ayat? Itu niatnya waktu itu bukan ayat, tapi sebagai doa. Ini untuk membantah orang yang mengatakan bahwa iman itu kalamullah, karena la ilaha illallah ada dalam Quran. Quran adalah kalamullah. Dibantah bahwa itu posisinya saat itu ikrar. Ikrar, bahasa Arabnya iqrar, karena payah nyebut dengan roh, ikrar. Bal iqrarun bitasdiq. Itu ikrar untuk menunjukkan keyakinan, percaya dalam hati. Walhasilu, kesimpulannya. Walhasilu, kesimpulannya. Kita pun udah kebawa-bawa bahasa kitab sebetulnya bahasa Indonesia ini. Orang sudah ngomong-ngomong, ya walhasil. Jadi sebetulnya pengaruh kitab terhadap bahasa Indonesia itu luar biasa. Makanya ada namanya Ustadz Torkis Lubis di Universitas Imam Muhammad Universitas Raja Muhammad V di Maroko, menulis kata serapan dari bahasa Arab yang masuk ke dalam bahasa Indonesia. Banyak sekali. Dewan Perwakilan Rakyat. Yang mana yang bahasa Indonesia? Dewan bahasa Arab, wakil bahasa Arab, rakyat bahasa Arab. Kullukum ra'in wa kullukum ra'i mas'ulun ar-ra'iyah. Jadi yang bahasa Indonesianya mana? Persamaan. Makanya kalau ada orang Indonesia nggak pandai bahasa Arab, kebangetan. Walhasil, ini bahasa Arab. Annal wajiba i'tiqaduhu anna kullama qama biqari'il Qur'an hadithun. Yang wajib kita yakini anna kullama qama biqari'il Qur'an, bahwa semua orang yang membaca Quran maka itu perbuatan dia. Dia membaca Quran itu perbuatan dia. Kalau perbuatan berarti makhluk. Li'annahu in qama bihi mujarrad at-talaffuzil malfuz. Ketika ada orang yang membaca tapi hanya sekedar melafazkan saja, li'adami fahmihi, dia pun enggak ngerti entah apa isinya, lima yaqra'uhu, enggak ngerti dia, fazahir, maka jelaslah id at-talaffuz amrun i'tibariyun, maka melafazkan kata-kata itu adalah suatu perkara i'tibari wa huwa hadisun, makhluk. Li'annahu masbuqun bima yu'tabaru bihi, karena sebelumnya masbuqun bima yu'tabaru bihi, wal malfuzu sabaqahul adam. Malfuzu yang keluar dari mulut itu didahului oleh tidak ada. Apa maksudnya didahului oleh tidak ada? Bismillahirrahmanirrahim. Keluarnya lafaz Bismillahirrahmanirrahim pada jam 8.25. 08.25 keluar lafaz bismillah. Lalu 8.24 ada enggak? Enggak ada. Kalau